Shalom dan selamat pagi buat Ibu dan Bapak dosen pemuji dan dosen pembimbing saya. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat saudara-saudara sekalian yang sudah hadir dalam seminar proposal saya pada hari ini. Baiklah, saya akan memaparkan hasil dari skripsi saya, yaitu berjudul Analisis Model Pembelajaran Picture and Picture dalam meningkatkan keaktifan belajar PAP siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Sekolon, Kabupaten Tapanuli Utara, tahun ajaran 2020-2021. Nah, yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan dan latar belakang. Peran peserta didik di dalam proses pembelajaran ialah berusaha secara aktif untuk mengembangkan dirinya di bawah bimbingan guru. Guru hanya menciptakan situasi yang memaksimalkan kegiatan siswa. Nah, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis dalam proses pembelajaran, seringkali pembelajaran itu dirasakan sangat membosankan, dan juga penulis menemukan bahwa dalam kegiatan proses pembelajaran masih ada siswa yang kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran mengajar di kelas. Hal ini ditandai dengan adanya siswa yang kurang memberi perhatian pada saat proses mengajar. Di samping itu juga ada siswa yang tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Siswa acuh tak acuh dengan apa yang disampaikan oleh guru. Di depan kelas cepat bosan dalam proses pembelajaran. Nah, banyak faktor yang menyebabkan kurang aktifnya proses pembelajaran, yaitu ditandai dengan faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, yang kedua, identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah pada skripsi saya yaitu yang pertama, bagaimanakah guru PAP menggunakan model pembelajaran picture and picture dengan baik dan tepat. Yang kedua, bagaimana model pembelajaran picture and picture mempengaruhi keaktifan belajar dalam kelas. Yang ketiga, bagaimana model pembelajaran picture and picture dalam meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi rumusan masalah saya ialah bagaimana model picture and picture dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa PAP. Nah, tujuan penelitian saya, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model pembelajaran picture and picture dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa. Nah, pemecahan masalah saya yang pertama, guru harus mampu menggunakan atau menciptakan suasana belajar yang kondusif, efektif, efisien, dan juga menarik. Yang kedua, guru dalam proses belajar mengajar kiranya harus mampu menggunakan media gambar yang menarik sehingga pembelajaran tersebut dapat menjadi efisien. Nah, di sini guru harus menggunakan gambar yang cocok atau yang ada sangkut pautnya dengan materi yang diajarkan. Nah, yang selanjutnya, manfaat penelitian ini adalah yang pertama, sebagai bahan informasi bagi guru pendidikan agama Kristen agar dapat menggunakan model pembelajaran dengan baik. Yang kedua, bahan masukan bagi guru pendidikan agama Kristen dalam menggunakan model pembelajaran, khususnya model pembelajaran picture and picture. Nah, yang ketiga, untuk menambah wawasan bagi penulis dalam memahami dan mendalami masalah-masalah pendidikan yang berkaitan dengan model pembelajaran picture and picture. Yang ketiga, sebagai bahan masukan bagi semua pihak yang mencintai atau yang peduli pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya dan khususnya pendidikan agama Kristen. Nah, yang terakhir, untuk menambah bahan bacaan di perpustakaan IAKN Taruto. Nah, kita lanjut pada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka kali ini atau bab 2 terdapat poin tentang model pembelajaran picture and picture yang membahas tentang pengertian model picture and picture. Pengertian model pembelajaran model picture and picture ini adalah model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang digunakan untuk membentuk kurikulum rencana pembelajaran jangka panjang, memecahkan bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Menurut Istrani, pada tahun 2014 dalam halaman 7 bahwa mengatakan model pembelajaran picture and picture
Picture merupakan suatu rangkaian menyampaikan materi dengan menunjukkan gambar-gambar yang konkret kepada siswa sehingga siswa dapat memahami secara jelas tentang makna hakiki dari materi yang diajarkan. Yang kedua, karakteristik model pembelajaran Picture and Picture. Model pembelajaran Picture ini memiliki karakteristik yang inovatif, kreatif, dan tentu saja sangat menyenangkan karena menggunakan gambar-gambar yang akan disampaikan kepada peserta didik tentunya selaras dengan materi, dan juga terdapat langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran Picture and Picture, yaitu pertama menurut Huda pada tahun 2014 pada halaman 236 sampai 238 yang mengatakan bahwa langkah-langkah pelaksanaan model Picture and Picture ini yang pertama yaitu penyampaian kompetensi, presentasi materi, penyajian gambar, pemasangan gambar, pengajakan, dan juga penyajian kompetensi serta yang terakhir adalah menunggu. Nah, kelebihan dan kekurangan atau kelemahan model pembelajaran Picture and Picture ini menurut Kusnianisi pada tahun 2016 pada bukunya halaman 45 sampai 46 mengatakan bahwasanya kelebihan dari model Picture and Picture ini, guru bisa dengan mudah mengetahui kemampuan masing-masing siswanya. Yang kedua, model Picture and Picture ini melatih siswa untuk berpikir logis dan sistematis. Yang ketiga, membantu siswa belajar berpikir berdasarkan sudut pandang suatu subjek dan bahan yang memberikan kebebasan siswa untuk berargumentasi terhadap gambar yang diperlihatkan. Yang keempat, dapat memunculkan motivasi belajar siswa ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir, siswa dilibatkan dalam pemecahan atau perencanaan dan pengelolaan kelas. Nah, yang menjadi kelemahannya ialah yang pertama, semakin rumit sebuah model maka resikonya tentu akan memakan waktu yang sangat panjang. Dan yang kedua, guru harus memiliki keterampilan penguasaan kelas yang baik karena model pembelajaran rentan siswa yang menjadi kurang aktif dan juga rentan kegaduhan antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, dibutuhkan dukungan fasilitas dana, alat, dan juga biaya yang cukup memadai terutama untuk gambar yang akan dipertunjukkan atau diperlihatkan. Selanjutnya kita masuk kepada poin keaktifan belajar yang terdiri dari pengertian keaktifan belajar. Nah, menurut Yamin pada tahun 2020 pada bukunya halaman 84, belajar aktif adalah suatu usaha manusia untuk membangun pengetahuan di dalam dirinya sehingga ada perubahan dan peningkatan mutu kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Bagaimana dalam ranah kognitif, psikomotorik, dan efektif. Nah, menurut Saiful pada 2008 pada bukunya halaman 169 mengatakan bahwa keaktifan belajar diartikan sebagai giat bekerja, berusaha, dan melakukan sesuatu perbuatan untuk menemukan pengetahuan. Yang kedua ialah jenis-jenis keaktifan belajar. Nah, menurut Uman pada tahun 2020 pada bukunya halaman 22 yaitu jenis keaktifan belajar siswa dipergolongkan ke dalam beberapa aktivitas belajar. Dan yang pertama, aktivitas visual di mana membaca, menulis, melakukan eksperimen dan demonstrasi. Yang kedua, aktivitas lisan seperti membaca, sajak, tanya jawab, diskusi, dan menyimak dan bernyanyi. Dan yang ketiga, aktivitas mendengarkan seperti mendengarkan penjelasan guru, ceramah, dan pengarahan. Yang keempat, aktivitas gerak di mana seperti senam, atletik, dan menari dan melukis. Yang kelima, aktivitas menulis seperti membuat sebuah makalah dan membuat surat dan lain-lain. Nah, yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar. Menurut Uno, pada tahun 2012, pada bukunya halaman 36 mengungkapkan faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar ini adalah 1. Isi dan tujuan pembelajarannya. Yang kedua, konsep dan aktivitas belajar. Dan yang ketiga,
Metode pembelajaran yang digunakan. Yang keempat, media pembelajaran yang digunakan. 5, komunikasi yang bersahabat antara guru dan anak didik atau peserta didik. Yang keenam, faktor kegembiraan dalam belajar. Nah, poin yang selanjutnya adalah pendidikan agama Kristen yang terdiri dari pengertian pendidikan agama Kristen, di mana Agustinus pada bukunya halaman 45 sampai 430 yang dikutip oleh Herianto pada tahun 2012 pada bukunya halaman 52 mengatakan bahwa pendidikan Kristen adalah pendidikan yang bertujuan mengajar orang supaya melihat Allah dan hidup bagi Dia. Sedangkan Kamel sebagai yang dikutip oleh Kristanto halaman 4 pada bukunya tahun 2008 mengatakan pendidikan Kristen adalah pendidikan yang mengajar setiap orang akan Allah dan kasih-Nya dalam Yesus Kristus agar mereka mengetahui diri mereka sebenarnya, keadaan bertumbuh dan memenuhi panggilan bersama sebagai murid Yesus di dunia dan tetap percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kedua ialah tujuan pendidikan agama Kristen. Nah, yang menjadi tujuan pendidikan agama Kristen menurut Homari Muse pada tahun 2011 pada halaman 36 mengatakan bahwa tujuan pendidikan agama Kristen adalah memimpin selangkah demi selangkah kepada pengalaman yang sempurna mengenai peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam Alkitab dan pengajaran-pengajarannya yang diberikan olehnya membimbing murid dalam caranya menggunakan kebenaran-kebenaran asasi Alkitab untuk keselamatan seluruh hidupnya. Selanjutnya, kerangka berpikir. Nah, model pembelajaran picture and picture ini merupakan suatu model yang menggunakan gambar yang dipasang atau yang diurutkan menjadi urutan logis. Model ini mengandalkan gambar sebagai model atau media dalam proses pembelajarannya. Dalam proses pembelajarannya, sesungguhnya media gambar dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, yang terakhir ialah hipotesa penelitian. Maka, yang menjadi hipotesa penelitian ialah besarnya presentase pelaksanaan model pembelajaran picture and picture dalam meningkatkan keaktifan belajar PAK siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, tahun pelajaran 2020-2021. Baiklah, kita akan masuk kepada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian atau metode penelitian adalah penelitian ini merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mencari kebenaran dari suatu hal yang dipandang ilmiah. Karena melalui penelitian ini, penulis dapat melihat, mengamati, dan menganalisa suatu objek untuk mendapatkan sesuatu yang baru dalam hal menemukan kebenaran. Selain itu, penelitian ini juga dimanfaatkan untuk memperoleh pengetahuan yang baru dengan menggunakan suatu teknik yang sistematis. Nah, penelitian kali ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Nah, lokasi penelitian yang akan dilakukan pada SMP Negeri 2 Sipoholon. Waktu penelitiannya adalah antara Maret sampai Mei. Populasi seluruh siswi kelas 7 di SMP Negeri 2 Sipoholon sebanyak 152 orang. Nah, sampelnya adalah 30% dari 152 orang sama dengan 46 orang. Baiklah, yang menjadi teknik pengumpulan datanya yang terdiri dari observasi dan dokumentasi. Pada teknik analisis data, untuk menganalisis data hasil penelitian, maka penulis membuat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membuat tabel distribusi jawaban responden berdasarkan alternatif jawaban. Yang kedua, membuat tabel distribusi jawaban responden berdasarkan bobot option jawaban. Yang ketiga, mentabulasi jawaban responden secara keseluruhan, artinya setiap jawaban disusun serta jumlahkan menurut bobot yang ditentukan. Nah, instrumen penelitian terdiri dari skala nilai. Yang pertama A selalu, B sering, C kadang-kadang,
kadang, D tidak pernah. Nah, dengan skala sebagai berikut. Kalau responden menjawab A atau selalu, berarti bobotnya 4. Jikalau responden menjawab B atau sering, bobotnya 3. Jikalau responden menjawab C kadang-kadang, maka bobotnya 2. Dan jikalau responden menjawab tidak pernah, maka bobotnya 1. Nah, setelah itu kita masuk pada uji coba instrumen. Berdasarkan kisi-kisi di atas atau kisi-kisi yang sudah ada di makalah, penulis akan menyusun angket dengan jumlah 40 item sebelum diberikan kepada subjek ataupun responden penelitian. Terlebih dahulu diadakan uji coba angket. Angket uji coba untuk mengetahui validitas dan reliabilitas setiap angket akan diuji coba kepada 30 orang siswa di luar sampel penelitian kelas 7 SMP Negeri 2 Sipolon tahun pembelajaran 2020-2021. Nah, faktor-faktor yang diselidiki di sini ialah yang pertama, faktor siswa. Mengingat kembali bagaimana siswa dalam proses pembelajaran yang kurang aktif saat pembelajaran berlangsung, maka perlu diamati penyebab mengapa siswa tidak aktif dalam proses pembelajaran mengajar. Nah, yang kedua, faktor proses pembelajaran. Apakah yang terjadi atau adakah interaksi antara guru dan siswa serta antara siswa dengan siswa dan model picture and picture digunakan dalam proses pembelajaran? Apakah kegiatan berlangsung saat pembelajaran itu berlangsung secara aktif ataukah tidak efisien? Yang menjadi tahapan-tahapan penelitian yaitu yang pertama, perencanaan, di mana guru harus menyusun RPP dengan model pembelajaran picture and picture. Yang kedua, penyusunan lembar kerja siswa sesuai dengan indikator pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, yang ketiga, penyusunan lembar observasi kegiatan belajar mengajar. Dan yang keempat, membuat soal tes yang akan diadakan untuk mengetahui hasil pembelajaran atau LKS. Nah, yang kedua, pelaksanaan tindakan. Nah, penelitian akan dilakukan di SMP Negeri 2 Sipolon Kabupaten Tapanuli Utara yang akan dilaksanakan di kelas 7 tahun pembelajaran 2020 sampai 2021 dengan jumlah populasi siswa 152 orang dengan sampel 46 siswa. Penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai Mei 2021. Baiklah, kita masuk kepada observasi, di mana peneliti ini menggunakan angket tertutup atau kuesioner sebagai alat pengumpulan data dengan alasan. Yang pertama, dapat mengungkap pendapat atau tanggapan seseorang baik secara individual maupun kelompok. Yang kedua, dapat disebarkan untuk responden yang berjumlah besar. Yang ketiga, tetap terjaga kerahasiaan responden untuk menjawab sesuai dengan pendapat pribadi mereka. Yang keempat, dengan menggunakan angket, responden lebih mudah menjawab pendapat mereka dengan memilih salah satu opsi yang sudah disediakan oleh peneliti. Yang kelima, angket lebih mudah digunakan untuk melayani responden dan lebih efektif, efisien, dan praktis. Yang kelima, lebih mudah mengelola datanya. Yang selanjutnya adalah analisis. Untuk menganalisis data hasil penelitian, maka penulis membuat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membuat tabel distribusi jawaban responden berdasarkan alternatif jawaban. Yang kedua, membuat tabel distribusi jawaban responden berdasarkan bobot option jawaban. Yang ketiga, uji coba instrumen dengan menggunakan uji coba validitas, rumus, produk, moment, and person. Selanjutnya, uji coba reliabilitas instrumen dengan rumus alpha Clobens. Yang ketiga, yang selanjutnya teknik analisis data, yaitu dengan menggunakan skor ideal untuk variabel yang diuji. Selanjutnya, melakukan uji hipotesis dengan uji T. Baiklah, sekian dari pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.